Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anak kelas 12 MIPA 2. Hari ini kita akan belajar kembali di mata pelajaran ekonomi lintas minat dengan materi akuntansi perusahaan jasa. Nah, kalau kemarin sudah belajar mengenai persamaan dasar akuntansi dan kemarin sudah diberikan mengenai soal latihan. Nah, hari ini kita akan membahas soal latihan tersebut bagaimana pencatatannya di dalam persamaan dasar akuntansi. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, berikut ini merupakan soal latihan yang diberikan pada minggu lalu. Hari ini kita akan membahasnya satu persatu, bagaimana analisisnya tiap di suatu transaksi, kemudian pencatatannya di dalam persamaan dasar akuntansi bagaimana. Nah, berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa Bengkel Motor Harapan Motor pada bulan September 2021. Untuk tanggal 1, Tuan Rudi membuka usaha bengkel motor di Jalan Bantul, KM 7. Untuk itu, Tuan Rudi menyerahkan uang tunai 10 juta rupiah untuk modal usaha. Nah, di sini analisisnya bagaimana? Di sini si Tuan Rudi itu menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk modal usaha. Nah, tentunya pengaruhnya di dalam persamaan dasar akuntansi adalah kas dalam perusahaan tersebut bertambah senilai 10 juta rupiah dan kemudian modal usaha juga bertambah 10 juta rupiah. Ingat, transaksi-transaksi yang mempengaruhi modal usaha adalah sebagai berikut seperti investasi modal, kemudian pendapatan, kemudian membayar beban, kemudian ada pengambilan untuk keperluan pribadi seperti misalkan nanti Tuan Rudi mengambil untuk keperluan pribadinya yang dinamakan prive. Nah, pencatatannya bagaimana di dalam persamaan dasar akuntansinya? Nah, seperti ini untuk tanggal 1. Tadi dikatakan bahwa Tuan Rudi menginvestasikan modal senilai 10 juta rupiah, maka di dalam harta atau aktiva di kolom akun kas, maka ditambahkan senilai 10 juta rupiah. Jangan lupa dituliskan bulan dan juga tanggal. Nah, karena posisi harta dan juga utang dan modal ini harus seimbang, maka untuk sisi modal juga dituliskan sebesar 10 juta rupiah. Nah, karena ini memberikan pengaruh terhadap modal, maka jangan lupa diisikan keterangan berupa investasi modal atau bisa juga investasi modal Tuan Rudi. Kita lanjut ke transaksi tanggal 2. Tuan Rudi membayar sewa tempat untuk usaha sejumlah 3 juta rupiah untuk 1 tahun. Nah, kalau membayar sewa tempat untuk usaha tentunya Tuan Rudi mengeluarkan uang senilai 3 juta rupiah ini, maka kas Tuan Rudi berkurang senilai 3 juta rupiah juga. Kemudian di dalam akun sewa dibayar di muka juga dituliskan sebesar 3 juta rupiah. Tuan Rudi ini membayar sewa tempat untuk
usaha senilai 3 juta rupiah untuk 1 tahun. Jadi Tuan Rudi belum memakai selama 1 tahun, tapi Tuan Rudi sudah membayarnya secara lunas. Maka ini merupakan sewa dibayar di muka atau sewa yang dibayar di awal waktu. Pencatatannya bagaimana? Untuk tanggal 2, karena untuk membayar sewa maka kasnya berkurang. Bisa ditulis dengan minus seperti ini atau bisa juga ditulis di dalam kurung. Minus 3 juta rupiah. Kemudian di akun sewa dibayar di muka kita tuliskan juga 3 juta rupiah karena kita memiliki harta senilai 3 juta rupiah ini. Kemudian ini karena sudah ada perubahan transaksi, maka kita jumlahkan dulu setelah transaksi tanggal 2. Jadi setelah transaksi tanggal 2, maka di sini dikurangkan 10 juta, dikurangi 3 juta, maka berjumlah 7 juta. Kemudian si sewa dibayar di muka, kalau tidak ada perubahan, hanya ditulis ulang 3 juta, kemudian modal juga ditulis ulang 10 juta. Jadi jumlah sementara adalah seperti ini. Pastikan bahwa antara kolom bagian harta atau aktiva, kemudian kolom utang dan modal atau pasiva memiliki keseimbangan. Kita lanjut ke transaksi tanggal 5. Transaksi tanggal 5 dibeli bermacam-macam perlengkapan bengkel seharga 2.500.000 dan dibayar secara tunai. Nah, kalau dibeli bermacam-macam perlengkapan bengkel dan juga dibayar secara tunai, maka kas perusahaan jasa bengkel motor Harapan Motor akan berkurang senilai 2.500.000. Nah, selain itu juga akan menambah pada akun perlengkapan bengkel senilai 2.500.000 atau menjadi harta perusahaan tersebut. Pencatatannya bagaimana? Untuk tanggal 5. Karena untuk membayar perlengkapan bengkel, maka di sini ditulis minus 2.500.000 rupiah. Kemudian karena memiliki perlengkapan motor, kita tulis juga di akun perlengkapan 2.500.000 rupiah, yang perlengkapan ini merupakan harta kita, harta perusahaan jasa bengkel Harapan Motor. Kita total kembali. Di sini ada perubahan. Tadi jumlah terakhir 7 juta, kemudian dikurangi 2.500.000 rupiah, maka menjadi 4.500.000 rupiah. Untuk perlengkapan kita tulis ulang 2.500.000 rupiah, kemudian sewa dibayar di muka masih sama 3 juta rupiah, serta modal Tuan Rudi masih sama 10 juta rupiah. Nah, tiap ada perubahan transaksi seperti ini, kita jumlahkan ulang atau kita tulis ulang, biar memudahkan kita untuk memastikan bahwa apa yang kita catatkan ke persamaan dasar akuntansi itu sudah benar. Jadi antara kolom harta dengan kolom utang dan modal itu memiliki keseimbangan atau jumlahnya sama. Kalau misalkan kita tidak jumlahkan setiap ada perubahan transaksi, maka nanti kemungkinan terjadi kesalahan itu masih besar. Baik, kita akan lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 6. Dibeli perlengkapan servis seharga 1.700.000 dibayar bulan depan. Nah, jadi di sini Tuan Rudi membeli perlengkapan servis seharga 1.700.000 dibayar bulan depan, atau dengan maksud lain,
dibayar dengan utang. Nah, di sini perusahaannya Tuan Rudi memiliki tambahan perlengkapan servis sebesar 1.700.000 di kolom harta. Nah, kemudian karena ini dibayar bulan depan, maka di sini di kolom utang usaha ditambahkan senilai Rp1.700.000, yaitu di kolom pasifannya. Penulisannya bagaimana? Nah, penulisannya seperti ini. Untuk perlengkapan ditambahkan Rp1.700.000 karena Tuan Rudi membeli perlengkapan baru. Kemudian di sisi utang modal dituliskan senilai Rp1.700.000 di kolom utang usaha karena pembelian perlengkapan ini dibayar di bulan depan. Jadi kita cantumkan di utang usaha. Kemudian kita jumlahkan untuk perubahan transaksinya. Di sini masih sama Rp4.500.000. Kemudian perlengkapan terjadi penambahan dari Rp2.500.000 ditambahkan dengan perlengkapan yang baru senilai Rp1.700.000 sehingga totalnya menjadi Rp4.200.000. Kemudian untuk sewa dibayar di muka kita tuliskan sebesar Rp3.000.000. Serta utang usaha kita tulis ulang dan modal juga kita tulis ulang. Untuk transaksi berikutnya, telah diselesaikan jasa bengkel untuk 3 hari dan diterima tunai sebesar Rp250.000. Nah, di sini tulisannya telah diselesaikan jasa bengkel, berarti ini merupakan pendapatan jasa bengkel yang nanti akan mempengaruhi modal perusahaannya Tuan Rudi. Serta diterima tunai, berarti diterima secara utuh dan tidak dibayarkan di bulan depan. Maka di sini memberikan pengaruh transaksi yaitu kas perusahaannya bertambah senilai Rp250.000 serta ingat kalau pendapatan secara tunai ini akan memberikan pengaruh kepada modal, maka di modal dituliskan juga senilai Rp250.000. Nah, pencatatannya seperti ini. Di dalam kas dituliskan Rp250.000, kemudian di dalam modal juga dituliskan Rp250.000. Jangan lupa diberikan keterangan karena memberikan pengaruh terhadap modal. Di sini dituliskan pendapatan jasa servis di keterangannya. Nah, kemudian kita jumlahkan untuk sisi kas totalnya menjadi Rp4.750.000. Kemudian sisi perlengkapan kita tulis ulang. Sewa dibayar di muka juga, kemudian utang usaha juga. Nah, di modal kita jumlahkan. Totalnya menjadi Rp10.250.000. Untuk transaksi tanggal 15, telah diselesaikan jasa bengkel untuk 1 minggu senilai Rp1.250.000 dan diterima tunai sejumlah Rp1.000.000 dan sisanya 1 minggu lagi. Nah, jadi di sini seharusnya kita menerima atau perusahaannya seharusnya menerima sejumlah Rp1.250.000. Tapi yang baru diterima ini sebesar Rp1.000.000. Nah, artinya yang Rp250.000 ini akan kita catatkan ke piutang usaha. Atau artinya kita memberikan pinjaman kepada orang yang menggunakan jasa bengkel kita. Nah, piutang usaha ini juga termasuk ke dalam harta kita. Nah, penulisannya bagaimana? Di sini kita tuliskan bahwa yang kita terima kan baru 1 juta. Nah, kita tuliskan di kolom kas Rp1.000.000. Kemudian piutang usaha atau yang kita pinjamkan atau yang belum mereka bayar kepada kita
senilai Rp250.000. Serta di kolom modal, karena ini pendapatan, tentunya akan mempengaruhi modal. Kita tulis sejumlah Rp1.250.000. Kita berikan keterangan pendapatan jasa servis. Apa sih bedanya piutang usaha dengan utang usaha? Kalau utang usaha itu yang menjadi subjek merupakan perusahaan kita. Perusahaan kita meminjam kepada perusahaan X. Nah, kalau piutang usaha itu, perusahaan kita memberi pinjaman kepada perusahaan X. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk tanggal 18, dibayar rekening listrik bulan ini sejumlah Rp125.000. Dibayar rekening listrik ini merupakan beban. Beban yang harus dibayar oleh perusahaan Harapan Motor. Di mana beban juga akan mempengaruhi modal. Nah, di sini tidak dituliskan keterangan bahwa akan dibayar secara kredit, maka apabila tidak ada keterangan, tentunya itu akan dibayar secara tunai. Nah, di sini akan mempengaruhi kas serta modal. Kasnya akan berkurang sejumlah Rp125.000, kemudian di sisi modal akan dituliskan sebesar Rp125.000. Kita lihat untuk tanggal 18. Nah, seperti ini. Di sisi kas berkurang Rp125.000. Kemudian di sisi modal juga berkurang sejumlah Rp125.000. Jangan lupa ini merupakan transaksi yang memberikan pengaruh terhadap modal, maka kita berikan keterangan dengan beban listrik. Kemudian kita jumlahkan apabila ada perubahan transaksi seperti pada kolom kas. Jumlah sementara di kolom kas adalah Rp5.625.000, kemudian piutang usaha masih tetap sampai dengan utang usaha, kemudian di modal terjadi pengurangan sehingga totalnya menjadi Rp11.375.000. Kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 20, dibayar upah montir sejumlah Rp600.000. Nah, ini kasusnya sama dengan tanggal 18, dia akan mengurangi kas dan juga mengurangi modal. Dan tentunya dibayar secara tunai. Nah, pencatatannya bagaimana? Pencatatannya yaitu di kolom kas dituliskan minus Rp600.000, kemudian di sisi modal juga minus Rp600.000. Jangan lupa diberikan keterangan menjadi beban upah. Kita jumlahkan untuk total sementaranya. Di dalam kolom kas, setelah terjadi transaksi pembayaran upah montir, maka jumlah kas menjadi Rp5.025.000, kemudian kolom lainnya masih tetap, kemudian untuk kolom modal terjadi pengurangan dengan total menjadi Rp10.775.000. Untuk tanggal 22 diterima tagihan piutang tanggal 15 yang lalu sebesar Rp250.000. Di sini kan tadi tinggal tanggal 15, perusahaan Harapan Motor masih mempunyai piutang usaha senilai Rp250.000. Nah, di sini tanggal 22 ceritanya pelanggannya membayar utang. Makanya dituliskan di daftar transaksi bahwa perusahaan kita menerima tagihan piutang. Nah, pencatatannya bagaimana? Pencatatannya yaitu kas tentunya bertambah senilai Rp250.000, kemudian piutang usaha berkurang senilai Rp250.000.
kita jumlahkan karena terjadi perubahan jumlah. Di kolom kas terjadi penambahan menjadi Rp5.275.000, kemudian kolom piutang usaha menjadi 0, perlengkapan sampai ke modal masih sama. Untuk tanggal 29, telah diselesaikan jasa bengkel senilai Rp2 juta dan baru diterima sebesar Rp1.500.000 dan sisanya bulan depan. Nah, di sini hampir sama dengan transaksi sebelumnya di tanggal 15. Maka kas karena baru menerima senilai Rp1.500.000, maka perusahaan Harapan Motor memiliki piutang usaha senilai Rp500.000 atau pelanggannya memiliki utang kepada Harapan Motor senilai Rp500.000. Nah, maka perusahaan jasa bengkel motor Harapan Motor mencatatnya di persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Kasnya bertambah senilai Rp1.500.000, kemudian piutang usaha senilai Rp500.000, kemudian di sisi modal senilai Rp2 juta. Kemudian diberikan keterangan pendapatan jasa servis. Jadi keterangan diisi apabila terjadi transaksi yang memberikan pengaruh terhadap modal, seperti investasi modal, pendapatan, kemudian beban, serta ada satu lagi yang namanya prive atau pengambilan pribadi. Nah, karena transaksi sudah kita catatkan semuanya di persamaan dasar akuntansi, kemudian kita totalkan jumlah total semuanya di sisi kas. Totalnya Rp6.775.000, kemudian ini kita tulis ulang karena tidak ada perubahan. Kemudian di sisi modal terjadi perubahan penambahan menjadi Rp12.775.000. Nah, kita lihat di sini kita tambahkan akun-akun yang berada di kolom harta atau aktiva. Kolom kas ditambahkan dengan kolom piutang usaha, ditambahkan dengan jumlah di kolom perlengkapan, serta ditambahkan di kolom sewa dibayar di muka. Nah, totalnya sebesar sebagai berikut, Rp14.400.075. Kemudian di kolom pasiva atau utang modal, kita tambahkan jumlah total di kolom utang usaha dan modal. Totalnya menjadi Rp14.475.000. Nah, di sini jumlah antara kolom harta dan kolom utang modal memiliki keseimbangan atau berjumlah sama. Nah, ini artinya pencatatan yang kita tuliskan di persamaan dasar akuntansi bengkel Harapan Motor sudah benar. Maka dari itu, untuk setiap ada perubahan transaksi, sebaiknya langsung dijumlahkan seperti di slide yang ditayangkan. Jangan tiap mengerjakan setiap transaksi ditulis saja, kemudian tidak ada penjumlahan seperti ini, seperti yang saya tunjuk di slide. Nah, ini tidak dilakukan, nanti pada akhirnya hanya akan menjumlahkan di akhir dan kemudian kalau terjadi ketidakseimbangan maka akan bingung untuk mencari kesalahannya di mana. Nah, apabila ada yang belum paham, silahkan bertanya melalui Google Classroom atau personal chat.
Jangan lupa untuk tugasnya tetap dikerjakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.